Shalom anak-anak, ketemu lagi ya. Tidak terasa sudah berapa hari ya? Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi kita ibadah lagi bersama ya. Kalian sudah siap untuk ibadah hari ini? Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji Engkau. Kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biar kami boleh menyenangkan hati-Mu. Ajar kami untuk duduk diam, mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin ya. Anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan lagu With Christ in the Vessel. Ya. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sekarang untuk yang kata-kata smell nggak usah dinyanyikan, cuma kita tetap gerakkan ya. Yuk siap ya. With Christ in the vessel we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home, sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Ya, sekarang ganti. Yang smell kita nyanyikan, yang storm kita nggak usah nyanyikan ya. Siap ya? With Christ in the vessel we can smile at the, smile at the, smile at the. With Christ in the vessel we can smile at the, as we go sailing home, sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the, as we go sailing home. Sekarang kita nyanyikan semuanya ya. Siap ya? With Christ in the vessel. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home, sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Hebat semuanya. Anak-anak, dengan tetap berdiri kita mau lanjutkan pujian kita. Bapak Abraham itu punya banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, kamu? Tentu kamu juga ya. Mari kita memuji Tuhan. Bapak
Oke, hebat semuanya. Sekarang kalian sudah duduk ya? Duduk yang manis. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Milka ya. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau memuji Tuhan. Buah dari Roh Kudus. Salah satunya adalah kesabaran ya. Shalom teman-teman Joyful Kid. Udah siap dengerin firman Tuhan? Oke, yuk kita berdoa dulu sebelum kita dengerin firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat setiap berkat-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh berkumpul bersama-sama dan kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk dengan tenang, kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman Joyful Kid, masih ingat gak 2 minggu yang lalu kita belajar apa? Yang ada makponnya itu loh. Belum ingat? Yang ada Mimin. Ingat gak? Iya. 2 minggu yang lalu kita kan belajar Abraham dan Sarah. Nah, pagi ini kita mau belajar Hagar dan Ismail. Siapa ya mereka? Oke, firman Tuhan kali ini diambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 21. Ya. Nah, teman-teman, 2 minggu yang lalu kita kan belajar tentang Abraham dan Sarah yang menerima mukjizat Tuhan yang luar biasa ya. Kali ini kita akan ulas kembali sedikit saja gimana mereka bisa mendapatkan janji-janji Tuhan dan kehidupan yang luar biasa bukan cuma dialami oleh mereka, oleh Sarah, tapi juga oleh Hagar dan Ismail. Oke. Di sini teman-teman, Abraham dan Sarah itu sudah berumur sangat tua sekali ya. Mereka udah kakek nenek ya. Nah, Sarah itu saking gak sabarnya, dia akhirnya memberikan Hagar, budaknya ya, budak perempuan, menjadi istrinya Abraham. Agar apa? Agar Hagar punya anak, dan anaknya itu bisa diangkat anak oleh Sarah. Nah, kalau kita zaman budaya sekarang kan, kalau kita kan mungkin sebagai pancingan begitu ya teman-teman. Nah, akhirnya Hagar memiliki anak bersama Abraham. Kemudian dinamailah Ismail. Teman-teman, tapi tahu nggak? Sebenarnya Ismail ini bukan anak yang Allah janjikan itu. Lalu siapa ya? Nah, kita lanjut lagi ya. Tuhan memperhatikan Sarah, ya,
walaupun Sarah itu nggak sabar, terus akhirnya memberikan Hagar sebagai istrinya untuk Abraham, ya, tapi Allah itu tetap memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan singkat cerita ya, Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak yang dinamainya Ishak. Nah, ini dia. Anak ini ya teman-teman, ini adalah anak perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham dan Sarah. Nah, teman-teman ingat ya, mereka mendapat mukjizat itu waktu mereka tua. Wah, luar biasa ya. Udah kakek nenek ya, masih bisa mengandung Sarah. Sarah bisa hamil ya. Ya ampun, luar biasa ya teman-teman. Nah, suatu hari Bapak Abraham mengadakan perjamuan besar ya, ketika ini si Ishak disapih. Nah, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, Ismail ya, sedang bermain dengan Ishak. Nah, Sarah berkata kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, ya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku." Begitu dia bilang, Sarah bilang seperti itu ya. Kemudian Abraham tuh sebel hati ya, sedih mungkin hari itu hatinya mungkin kacau balau ya. Gimana ya, dia juga anakku ya, Ismail juga anakku. Nah, tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Kemudian Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu." Ya, siapa tadi? Tentang Hagar dan Ismail. Jangan sebel hati Abraham. Nggak apa-apa. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya. Ya, begitu dikatakan Tuhan. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Nah, Ishak ini tadi mereka bilang apa? Anak perjanjian yang Tuhan janjikan. Nah, kemudian tetapi keturunan dan hambamu itu, yaitu Hagar dan Ismail, juga akan kubuat menjadi suatu bangsa yang sangat besar. Karena ia pun juga anakmu. Ya, Tuhan itu luar biasa ya teman-teman. Nah, keesokan harinya, pagi-pagi benar, Abraham mengambil roti serta sekirbat air. Teman-teman kalau belum tahu kirbat ya, kalau kita zaman sekarang itu seperti botol ya, botol minum. Tapi zaman dulu namanya kirbat. Jadi itu seperti dari kulit gitu ya. Zaman dulu nggak ada botol seperti sekarang yang warna-warni cantik-cantik ya. Nah, kemudian Abraham menyuruh pergi Hagar beserta anaknya dan mengembaralah mereka di padang gurun di Berseba ya, padang gurun Berseba. Nah, ketika air yang digirbat itu yang diberikan Abraham itu sudah habis ya, teman-teman. Anak itu ditaruhnya anak itu di bawah semak-semak. Nah, kemudian dia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya ya. "Tidak tahan," dia bilang. Hagar berkata, "Tidak tahan, aku melihat anak itu mati," gitu ya. Sedih sekali ya, dia sampai menangis. Sebab sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara yang nyaring sekali. Mungkin dia benar-benar sedih ya teman-teman. Kita tahu kalau siang hari itu, siang bolong jam 12 siang itu rasanya panas sekali ya. Kira-kira suhu sekitar 32 derajat aja udah panasnya ya ampun ya. Kita udah kipas-kipas gitu ya, apalagi di padang gurun ya. Wah, luar biasa lebih panas dari kita di Indonesia ini. Nah, kemudian Ismail juga menangis. Dia saking kehausannya, sangat kehausan. Kita aja kalau kehausan banget ya, kita pasti "Mama haus" ya, udah nangis ya ampun "Ma haus" gitu ya. Apalagi ini Ismail di padang gurun, panas,
haus, aduh nggak kuat, mungkin juga lapar ya teman-teman, mungkin dibawain roti cuma sedikit ya. Nah, tapi Allah mendengar suara Ismail ya, Allah mendengar tangisan Ismail yang berseru-seru, dan malaikat Allah melihat dari langit ya kepada Hagar dan kepada Ismail. Lalu malaikat Tuhan berkata, apakah yang engkau susahkan Hagar? Ya, Hagar, apa yang kamu susahin? Kamu kenapa ya? Janganlah takut. Tuhan bilang gitu, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Dikatakan seperti itu, teman-teman. Nah, Allah berfirman, Allah berkata, bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia menjadi bangsa yang besar. Wah. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur, ya. Tiba-tiba ada sumur. Wah, itu mukjizat yang Hagar alami ya. Di padang gurun tiba-tiba dia bisa melihat, oh, di situ ada sumur. Wah, ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberikannya anak itu minum ya. Akhirnya Ismail bisa minum. Kemudian Allah menyertai anak itu ya, sehingga ia bertambah besar dan ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah yang hebat. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran ya, dan ibunya memberikan istri seorang Mesir baginya ya di tanah Mesir. Wah, akhirnya Ismail menikah dengan seorang perempuan di tanah Mesir. Wah, luar biasa ya teman-teman. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapat dari kisah ini? Ya, pertama Sarah ya. Walaupun Sarah itu ya, udah nggak sabar, kapan sih aku punya anak ya? Terus akhirnya dia memberikan Hagar. Ya, tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan nggak ingkar janji teman-teman. Tuhan tetap memegang janjinya. Walaupun Hagar tuh nggak sabar, tapi akhirnya apa? Akhirnya Tuhan memberikan janjinya karena Tuhan tuh tidak pernah ingkar janji. Ya, teman-teman. Tuhan itu memegang semua janjinya. Dan kemudian akhirnya Ishak lah yang menjadi anak perjanjian untuk Abraham dan Sarah. Nah, teman-teman, kehidupan yang dialami Hagar juga tidak mudah ya. Tapi begitulah Tuhan menyertai kehidupan Hagar juga, menyertai kehidupan Ismail, sehingga Ismail boleh menjadi pemanah yang hebat, menikah dengan seorang perempuan Mesir. Ya, sungguh luar biasa. Dan Tuhan tetap sayang sama Abraham, walaupun iman Abraham dan Sarah goyah sedikit saja. Tapi Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap memberikan janji-janjinya, dan sangat luar biasa ya teman-teman, kasih Tuhan itu. Nah teman-teman, terus kita ini apa ya? Kita juga anak-anak perjanjian. Loh, kenapa Kak? Pasti kalian tanya-tanya ya, bertanya-tanya. Nah, kita ini juga disebut anak-anak perjanjian karena kita juga anak-anak Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darahnya Tuhan Yesus, ya. Kita sudah menjadi anak-anak bahwa Tuhan, bahkan Tuhan melayakkan kita untuk memanggil Dia itu Bapa. Ya, kita juga akan menerima mahkota kekekalan itu ya teman-teman, karena kita juga anak-anak perjanjian. Nah, teman-teman, walaupun keadaan seperti ini ya, mungkin anak-anak teman-teman ya, semuanya juga sudah mulai nggak sabar. Ya ampun, kapan ya kita ketemu lagi di sekolah minggu ya, beribadah bareng, ketemu guru-guru sekolah minggu, terus sekolah lagi. Mungkin udah pada bosan ya, ya ampun, kita udah berbulan-bulan di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah ya. Tapi mungkin ada yang udah mulai nggak sabar. Tapi teman-teman, walaupun keadaan seperti ini, kita harus tetap kuat, tetap semangat ya. Lakukan bagian kita. Percaya kalau Tuhan itu bakal menggenapi janji-janjinya. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan akan memberkati kita ya, walaupun kita di rumah saja. Tuhan tetap ada di mana-mana. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman,
walaupun keadaannya seperti ini ya, seperti lagu yang pernah Kak Milka dengar, begini lagunya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya, walaupun keadaannya seperti ini, tapi Tuhan tetap menyertai. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai kita tidak baca firman ya setiap hari, terus baca firman, terus berdoa. Nah, untuk aktivitas pagi ini ya, teman-teman bisa gambar kirbat ya, seperti yang ada di sini. Gambar kirbatnya ya, bisa warnanya terserah ya, bisa diwarnai pelangi. Yang penting gambarnya kirbat ya. Jadi misalkan kita ingat, wah kita lihat pelangi, wah aku ingat waktu itu Kak Milka pernah nyuruh aku gambar kirbat. Oh kirbat, oh iya cerita tentang Hagar dan Ismail. Iya, kita bisa ingat selalu waktu kita ingat kirbat ini ya teman-teman. Nah, aktivitasnya ini kemudian ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan ya, walaupun guru-guru ya, Kak Milka nggak tahu teman-teman ini di rumah tuh ngafalin. Kalau kita bertemu pasti kita tahu, walaupun guru-guru ya, Kak Milka nggak tahu, tapi teman-teman harus hafalkan juga ya. Di rumah jangan lupa ya dihafalkan di Yesaya 38 ayat 7 ya. Yesaya 38 ayat 7, begini bunyinya. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, ya, bahwa Tuhan akan melakukan yang Ia janjikan. Wah, gitu ya. Coba ulangi yuk bareng-bareng. Yesaya 38 ayat 7. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Iya, teman-teman. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Semuanya tutup mata, semuanya lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat segala berkat-Mu, buat setiap kasih-Mu Tuhan. Kami mau tetap kuat Tuhan iman kami di dalam Engkau. Kami mau percaya Tuhan bahwa janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami luar biasa. Dan Tuhan, kami percaya ya Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Tuhan menyertai kehidupan kami walaupun kami di rumah dan dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh anak-anak-Mu bersyukur, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau menyertai kami, dan kami bersyukur buat firman yang pagi hari ini Tuhan boleh kami dengar. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, jangan lupa untuk ditabung dulu, nggak apa-apa, atau dimasukkan di amplop. Nanti ketika kita kembali beribadah di sekolah minggu, kita bisa kumpulkan di kantong persembahan. Ya, terima kasih. Sampai bertemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.